Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-rakimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu ya, semangat ya. SMK, bisa. SMK, bisa. SMK, bisa. SMK Negeri 1 Karanganyar. Aplausnya mana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ustadz Zainal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Warno MPD, yang hormati seluruh Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang kami banggakan, siswa-siswi SMK Negeri 1 Karanganyar Brunei. Yang pertama kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini dengan keadaan yang luar biasa, cerah, indah, kita bisa dipertemukan di tempat yang baik ini. Langkah yang baik atau pekerjaan yang baik harus diawali dengan langkah yang baik. Kita tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang baik kalau langkahnya salah. Maka alhamdulillah di hari ini kita bisa ditemukan dengan keadaan yang baik. Mudah-mudahan SMK Negeri 1 Karanganyar selalu mendapatkan kebaikan. Salawat salam dan sanjungan kepada Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Amin rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu serta anak-anak yang berbahagia, hidup itu ada 3 fase kami sampaikan. Nanti pada posisi ini anak-anak di fase yang mana? Pertama adalah fase remaja. Fase remaja itu biasanya tenaganya kuat biar. Saya tahu persis, saya itu kalau pramuka mesti musuhan dengan SMK Negeri 1 Karanganyar. Karena saya sudah 19 tahun jadi guru MAN Karanganyar. Dan mesti menangkene kadang. Alhamdulillah. Jadi saya Joko Songo ngikuti terus, kemudian terakhir perpisahan di aula di atas sambil kita nyanyi-nyanyi itu udah biasa. Dan saya hafal betul, dan hari ini kita bina lingkungan. Kebetulan saat ini kami masih bertugas di Delangkau, saya Kepala SMP Muhammadiyah Delangkau Tangan Beriku.
Jadi judulnya ini beda lingkungan Pak Siwarno. Jadi betul apa? Mungkin pokoknya betul di nama nih karena ini beda lingkungan. Betul ibu ya. Jadi anak-anak kita sudah biasa, kita sering bertemu dan sebagainya dan sering. Bapak Ibu yang pertama, anak-anak yang pertama fase remaja. Fase remaja itu apa yang terjadi di fase remaja? Cah nom biasanya tenaganya hebat banget, waktunya longgar banget, ini duit kan duit. Cek dulu, ragu dulu, cek dulu. Tenaga kalian hebat, oh hebat. Tanaman mau jaga sama mau jalan biasa, kalau kemah biasa. Pengajar kayak gini, guru pengajar di mana pun nggak ada masalah. Kalau itu ke Bali ataupun apa, biasa. Karena tenaganya memang hebat. Ya. Kemudian yang kedua di situ tadi misalkan betul enggak, bocah nang gimana tanggungan apa-apa. Coba, jak pengajar ini ramaka, jak kayak gini nggak maka, jak kemah ramaka. Terus kemudian jak olahraga ramaka. Nah terus apa? Betulnya lu gak betul. Batas dasar latihan dan kalau misalkan kalian tidak punya uang, gak ada masalah. Fase yang kedua adalah fase bekerja. Fase bekerja lihat, mulai dari Pak Dr. Andes Siwarno MPDI bersama Bapak Ibu guru karyawan semuanya termasuk saya nih, termasuk di fase kedua. Fase kedua kayak gini nih biasanya duit rodok duit, kadang di Pak Bu ya, kadang ya, kadang arah kita sudah kita punya uang. Yang kedua, coba tenaga kita masih bagus. Ini Bapak Ibu masih ada yang nyoba sendiri, sepeda motor sendiri, dan begini pergi sendiri. Artinya secara tenaga masih punya. Kami ini yang kewalahan adalah mengatur waktu kami. Pas aku mangkat tahu anakku rongkang, pas aku pergi aku mulai anakku disuruh terus. Nah, ketemunya kapan? Bapak Ibu guru karyawan kita ini itu waktunya lebih banyak membela hidup kalian daripada keluarganya sendiri. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu kita semuanya. Saya tidak mengatakan apapun, memang serta pulangnya saja sore. Coba. Jadi waktu bersama kalian itu kadang lebih banyak, lebih lama daripada dengan keluarganya sendiri. Seumuran kami bekerja kayak gini kan mendekatkan, katakanlah kita punya tanggung jawab, kita mungkin nek bosone cari uang itu sebenarnya kok kayak rapas. Tapi paling tidak kita punya tanggung jawab. Jadi anak-anak biarlah seperti kami ini di fase bekerja. Duit rodok duit, tenaga cik rodok hibah. Ini waktunya kadang kami ini bukan tidak bisa membagi ya, bukan tidak berbuat baik. Dia pertama zalimul sihir, dia menyanyikan ajakan itu. Jadi kalau pas Ramadan kemarin itu dia diajak puasa gitu aja yang beragama Islam ya, misalkan ayo poso, alah nek poso lah mbok poso dhewe, poso kok dadak aja. Dia menyanyikan ajakan itu. Jangan sampai kalau saya pesan ke murid saya gini, kalian rodok kemakin sidik rapopo ning pinter kok. Adik-adik ya, anak-anak ya. Kowe rodok kemayu sidik nek ahline yo ora oleh asline iki basa niki gurgen carane kula kandhane cah nom-nom iki kadang ngoten niku. Ah kowe iki yo pamane iji arep mendem yo mendem malah ning yo salat kan asline kan yo ora oleh mendem iki. Ya kan betul toh? Tapi kandhane wong sing modal ngene iki kan basane kan kudu diane. Yo sadine nek mendem yo lelane yo tetep basa kancane ngene Mbak Mas semuanya sadene. Jadi kalau misalkan kita tuh maksiat masih belum bisa meninggalkan maksiat yang banyak ataupun apa, sudahlah yang wajib-wajib itu dilakoni lah. Jek rodok mendingan cara hitung-hitungan di malaikat ngitung ngono jek rodok plus sithik. Maka pertanyaan fikih itu kan kadang gini, sholat iya, nyolong iya, kira-kira bener neraka apa surga? Susah toh, kandhani mulane sholatnya dilakoni, terus pamane arep nyolong ya nyolong ngono. Lah ya, lo kan susah, kan bahasnya tadi kan susah. Sholat iya nyolong iya, sholat iya pacaran iya, sholat iya misalkan ngerasani iya. Ini gimana? Makanya kan dalam hukum itu kan sampai ada yang mengatakan orang itu tidak dikatakan la yasri azani hina yasri wa huwa mu'min. Sampai di situ ada perdebatan yang luar biasa. Seandainya ada orang yang misalkan zina itu termasuk kafir atau muslim, berat. Nek dikatakan dia misalkan kafir, dia pas orang zina sholat kok.
Betul nggih? Sholat nggih? Sholat. Tapi kalau dia dikatakan muslim, tapi kok muslimnya pas kuwi kok nah, zina iki cara bahasane kerene cah nom pacaran, Mbak. Rasa kowe kok ketoke kok ora cethong. Lah iya, coba orang yang pacaran itu misalkan cah nom itu hukumnya apa coba? Muslim atau kafir? Apa? Nek ngarani muslim kok ya muslim, meneh diarani kafir kok ya. Ayo dhewe iki urip ora gampang kafir kayak gitu. Makanya hukum agama itu mensifatinya dia tetap mukmin, tetapi kanca dekat kan saiki dadi bestie ngono to. Oh iya kan, kuwi kudu apa lho ngono kuwi? Ya, kudu apa? Aku ngaku sing suwe ning pondok pesantren iki kudu ngampangke gitu lho, Cak. Pak Guru ini lulus saya ini kan lulusan Pondok Pesantren Gontor. Jadi saya di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo. Saya setelah SMP, dulu saya ke Gontor selama 10 tahun. Jadi saya nyantri itu 13 tahun. Ya. Jadi nanti koi pacaran ki koyo ora ngerti kacaku lanang kabeh. Di Gontor kan lanang kabeh, Pak. Kalau yang di Mantingan Ngalis itu perempuan. Lagu kalau ngajar cah nom-nom itu desa. Oh, Pak Zainal ora gaul ora mudeng pacaran blas goblok ora pacaran. Pacaran ini penak. Ya ada. Ya, maka anak-anakku sekalian kita kembali. Ini waktunya terbatas. Jadi saya dulu pernah mondok di situ 10 tahun. Jadi kebetulan dunia kita agak berbeda ya, Adik. Jadi saya berada di pesantren. Ya pesantren nggak kayak gitu ya, jadi memang berbeda dengan kita. Tapi nggak apa-apa. Ya, insya Allah kita harus menghafalkan. Jaga jumlah itu luar biasa. Iki mamanya saya di pesantren dulu gitu, terus aku bandingin. Terus kalau seandainya SMA Negeri 1 Karanganyar itu terus agak boleh bagus banget pesantren. Dan terus sama pesantren itu iso apa? Kan logikanya gini. Nek kalian misalnya belum cah pesantren, pinter ilmu agama, jenengan gumun orang caranya. Gumun mana? Ya biasa. Mikir aja tau yang dia. Gumun itu. Nah misalkan aku pinter bahasa Arab, bahasa Inggris umpamanya, ini kayak misalkan saya tanya pada kalian. Misalkan saya tanya, if there is a question between what is the difference between our school and the others? Itu bahasa Arab. Kalau saya tanya pakai bahasa Arab misalkan, idakan hunaka soalan masalah madalah ditufariqu baina hadil madrasah wa kanat baina madrasati al-ukhra fa mata jawaban aja. Aku yakin memang itu bilang goblok malah menerima aku. Orang itu akan ketemu dengan model kayak gini. Bosok kasar akan merasa lebih tidak tahu dan itu hebat. Karena kalau di sekolah itu saya biasa ngajarkan bahasa Arab bahasa Inggris. Ya saya itu untuk dihukum kalau terlalu sering pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia karena hanya latihan, maka saya pikir jadi ini contoh ya, jadi kita harus betul-betul kalau nanti kita tidak mau berubah ini kan kalau ngerti cah pondok misalkan pinter bahasa Inggris terus sholatnya bagus agama biasa lah ya pasti batin mungkin ya biasa kalau cah pondok kok dia kuwi kok ngejahit kamu raiso ya tuh, iya yang ini memang menungui. Pamane kowe elek-elek aku, Pak Zainal kan mesti goblok jahit. Aku ya sunyawuri. Aku kan konsentrasiku kan agama, Mbak. Mulanya aku ra iso jahit, ra iso marketing, ra iso perkantoran, ra iso akuntansi. Jurusan saya ini kosong dia mau priwe aja. Coba lihat. Yang kalian inginkan itu sekarang ini belum ada pada seseorang. Yang seorang itu mungkin sekarang ini mungkin kamu senang. Kalau pacarmu kakak misalnya kelas 1 SMA, umurnya katakanlah mungkin 16, terus 17, terus 18. Kalau kok dewasa dewasa itu 26 tahun, saya kan lebih dewasa. Ini pacarmu ini sok hebat kok di matamu. Di mata siapa? Matamu. Di matamu, Pak. Aku. Kepala matamu. Kamu merasa nggak? Kamu kalau di sini ini kan jadi siswa. Jadi siswa-siswi itu kan diperintah Pak Guru, kon belajar, kon garap PR. Tapi di sisi yang lain,
Ketika kamu di rumah mengajar TPA, coba rasakan betapa wibawanya hidup. Pas ngajar TPA kan, wela kayak jadi guru tuh. Sini sampah semuanya diambil semua, enggak yang cacat. Kowe batin toh, kowe iki sapa coba ndang? Kok ngakon dituruti? Ya itu hidup itu kan kadang kita berganti posisi dan sebagainya. Di sini mungkin kamu murid, tapi di rumah kamu direktur TPA, pengajar TPA, mungkin ketua Karang Taruna ataupun apa. Jangankan jauh-jauh, yang ambalan itu saja lah. Kalau misalkan latih pramuka kelas 10, betapa taatnya kelas 10 ke kalian. Nah dipikir kowe iki sapa? Pakai pakaian pramuka lengkap, nuruti coba. Orangnya tau ning kene sing gawe arit karo pacul pas diperintah. Muni pisan kas. Biabak lah. Oh saya sampaikan apa adanya. Oh saya ini pembina pramuka 20 tahun lah. Ya, maka saya sudah biasa mbak urusan ini. Saya ini jasa pramuka saya udah mentok Bapak Ibu. Saya itu udah KPL. Jadi KMD, KML, KPD, KPL. Alhamdulillah saya sudah selesai dan alhamdulillah sudah di pramuka saya pelatih nasional. Ya, jadi udah mentok. Mboten iso munggah melih maksudnya. Ya. Anak saya besok Jamnas. Jadi di Cibubur ini sedang latihan mulai hari ini. Ya, terus besok di Gontor rencananya biar ikut jambore dunia. Biasanya kalau di Gontor kan ada jambore dunia. Ya, paling kok udune nek jambore dunia iki gur waton nangis ngono dikai duit wong tuane. Kadang bayarnya mahal. Kembali. Ya. Jadi orang yang kedua itu diajak berbuat baik itu berangkat, tapi gerundel. Coba kamu latihan lah. Jadi kalau diajak hal, nggak mungkin Pak Guru Bu Guru ini menyesatkan kalian. Orang mungkin. Ketika kau garap PR, garaplah dengan baik. Ketika suruh tugas, karena kalian nanti bisa dewasa karena tugas. Kita kembali ya. Jadi cobalah pacar-pacarmu tadi sing apa dan sebagainya, engkau setengah papat pegang, diputus. Ya, moga tersuwun. Jadi saya tidak katakan apa-apa. Tadi saya sudah bilang dewasa pengertian apa? Tidak egois. Kan mangsa bukan tidak egois toh. Sauranmu kuwi alah gampang cemburu, Mbak. Nggih. Kuwi kancamu sing akrab saja terus boncengne adine ponakan, kuwi darani sapa? Nah, terus kuwi akhirnya Mas tidak bisa diteruskan kayaknya hubungan kita. Gaya. Wong lanang bener tak ngonoke kuwi, oh tambah banter ora apa-apa. Awake dhewe lagi kenal kowe wis ra percaya kok aja mleh dadi bojone coba ndak. Pas arisan keluarga kowe ketemu tenang sing diboncenge kuwi terus kowe teko, lah kae kok. Oh kaya dene ponakan. Biasanya wong wedok wis ngono kuwi mbak terus saya ngerti nek dene ponakan tenanan ngono terus pikiranmu merasa bersalah gitu toh. Terus gue lah ngomong nih, Mas jangan ngapura. Yang kedua berangkat tapi gerundel. Berangkat tapi gerundel ki nek diundangake kuwan ngono kae wis ora nyumbang. Akeh kuwan. Kalau ada lahiran itu dia datang ngentekake sego, ngentekake daging wis ora nyumbang, mulai ngrasani. Lawang munggo mau dagingnya alat apa empuk yo. Wah terus kabeh. Nek ora bayar ngono kuwi ora sah. Ora sah. Sing oleh ngrasani sing bayar-bayar. Nah iya. Cara basa niku ngeten. Aku mulai mesake adik-adik. Adik-adik niki kan sebagian kan guru TPA di rumah, Pak. Guru TPA desane ora gaji, ora ngei duit. Orang ngasih honor, guru masuk angin rong dino lho dunia. Lo kayak ngajar TP angin ya, aduh contohnya kayak gitu. Motor gitu Bapak Ibu dari adik-adik. Yang terakhir orang diajak berbuat baik, okay. Jadi yang diajak berbuat baik adalah dia selalu. Kalau diajak berbuat baik, maka yang terakhir, kelompok yang terakhir ini adalah dia tidak banyak tanya langsung berangkat. Ini kalau misalkan sahabat itu kayak Abu Bakar. Abu Bakar itu dijak kemana-mana pun oleh Rasulullah berangkat.
Sampai Abu Bakar ketika ditanya Rasulullah, wahai Abu Bakar, seandainya saya ngabarkan di Balai SMK Negeri 1 Karanganyar di sana ada tabrakan misalkan, kamu percaya enggak? Abu Bakar langsung mengatakan, saya akan percaya apapun yang jenengan sampaikan. Adik-adik nek diguleng koncentengan ngoten seneng ra, duwe koncentengan seneng ra. Ayo batur aku yang cemoro sewu yo, ayo batur ana anu aku yang jenggo kancaku yo, ayo batur ana aku garap disilai kayak jajake mungkin kalau dia lebih dia jajak ketika mbak ayo pramuka yang aku lagi malas pasti kasih sama maka saya mencatat friend itu definisi friend itu kan ada 4 if there is a question about friend misalnya friend itu kan yang pertama kan oppose when you stop ini dengan betul kemudian boleh kocok, boleh yang 4 kriteria. Pertama, friend is oppose when you stop. Sahabat adalah orang yang bisa mendorong kalian ketika kalian dalam keadaan berhenti. Tahu berhenti? Malas, gara-gara PR, malas, arah pramuka, malas, arah rohis, malas, arah kegiatan voli, malas, kegiatan ekstra, malas. Kamu butuh sahabat yang baik. Mbak aku kok malas sih Rairan, yo latihan voli kan panas-panas. Hei, semangat! Tak ini. Aku kok kan orang tak tukok di es. Aku kan misalkan mulai kan kok sore banget tak terhenti. Kamu butuh sahabat-sahabat yang dia tuh makan itu. Maka yang pertama oppose when you are stop. Sepakat ya? Sepakat ya? Kita punya teman yang memberikan kita motivasi dalam arti kemudian mendorong kita ketika dalam keadaan berhenti. Sepakat? Teman adalah sahabat adalah orang yang bisa mendorong kita ketika dalam keadaan berhenti. Jadi ketika kamu di lantai 2, tahu-tahu temanmu mendorong dari belakang. Terus ben jungkel menjungkel iso terus, "Hei, lha iki jokone aku." Umurnya lain-lain lah dia. Ada coba, nek jenengan mood itu malam setelah sinau, malam minggu itu sinau. Seseorang berubah. Nek lagi mood coba. Nek lagi itu kan kalian di rumah bangun pagi so nyapu pagi, ending ya. Mungkin nek mood masalah. Nyapu sing kok boleh kaya ngene iki ending. Nek lagi ora mood. Pernah bayangin pekerjaan ora, misalkan kamu kerja dalam keadaan tidak pernah bayangin. Kowe pamane sapu ngono lak dari tanine to. Dan saya sudah sampaikan kepada kalian, sobat itu jadi wong tuwa. Nek anak mungkin kira-kira wis dandan, wis ayu, wis rapi, gurkane mangkat. Aja kok isa-isa. Ibu-ibu iki biasa itu. Kita harus mengerti cacat iki rada urut tak budi. Enggak memperlakukan adik-adik saat ini dengan kita ketika masa remaja itu enggak sama. Lah cacat iki kalau boleh kaya dikacane. Coba ngomongnya barang itu Pak mboten jarak sing kaya basa di mboten caca saiki kok dilawan. Oh, kurban muncul kan nonjok nyanggone sing gawa sego sarmatinan itu. Adik-adik kenal muncul iki. Nonjok ngerti. Pamane kowe dia akan dibuat pengurus sebelum tadi yang membuat kalian baik di sini tidak hanya bapak ibu guru, tapi lingkungan di sini akan mendidik betul. Saya itu sampai di sekolah di Dorong itu sampai saya anak laki-laki itu ada di sekolah opo berada ketemu orang itu kok ngene cabang bayi. Tahu maksud omongan itu? Tahu? Kan kelasnya mungkin dipisah, terus kantinnya juga dipisah, terus apa? Sehingga ada omongan sebetulnya di sekolah opo coba bayi benar berada ketemu orang itu kok ngene lah. Aku malah seneng nek yang murid ngono. Daripada ketemu terus bisa kamu. Maka yang pertama ini cari sahabat yang bisa. Yang kedua, ya, atau when you are lost. Sahabat itu kan yang bisa menasihati kamu ketika kamu kehilangan sesuatu. Mesti kamu merasa sedih kalau sesuatu kapan-kapan nggak mungkin kamu bahagia terus itu nggak mungkin. Ya pasti kamu satu saat akan sedih atau merasa kehilangan. Mungkin kucing mati ini sedih telung bengi. Ya mungkin bukunya hilang. Ya, dulu saya kalau di pesantren itu saya masih ingat. Ajaran ujian, bukuku mesti hilang. Baru mulai ujian, baru berhasil. Bukuku balik dari. Saya beli berubah hilang terus. Akhirnya aku sempat pikiran, di pesantren ada polisi.
Akankah bulpen ini hilang yang untuk 50 kali? Kita sih ada nolong itu terus mikir gitu, silakan Pak Polisi sama tak? Francisco aman, Pak Polisi. Dulu saya pernah kalau ke masjid kayak gini kan mereka kan hampir 6.000 ya, di hotel itu kan hampir 6.000. Gue segar itu sampai dua rantai seangkatan 20 kok nggak gue rantai sedikit buat segar. Belalah aku boleh mencari diri. Lah kan terus tubuh ikan guys, betul. Lah itu segar ini. Maka sekarang kan ada model pakai tas segar dibawa sambil sholat dimasukkan ke situ. Itu contoh. Cari sahabat yang bisa menasihati kamu ketika kamu dalam keadaan sedih. Yang ketiga, friend is a smile when you are sad. Apa itu? Apa itu? Sahabat adalah orang yang bisa membuat kamu tersenyum bahagia ketika kamu dalam keadaan sedih. Dekatan ini udah lumayan. Kenapa Pangeran Diponegoro menggunakan sorban? Karena dia naik kuda. Coba pakai motor mesti nganggu. Ya kan? Kalau Pangeran Diponegoro misalkan naik motor mesti nganggu. Kendaraan apa yang paling cepat? Roket, apa namanya pesawat salah. Yang betul kereta api. Berangkat ke Banten cuma ngadeg. Lumayan. Di mana nanti dibagi ini tentang sebagai NTP aku di karang-karang mamu itu sih dipikirkan kue berani. Kita sebagai bisnis itu dari lucu-lucu itu terbisa. Padahal ini bermulakan semuanya pengajian. Saya ngomong pertama sama aku. Lah terus sih bang, saya terus sih sama kamu. Saya dipikirkan gunaku sama. Iki mau nek pamane tak tulis ngono nek kajian karang tamu lak kondisi kultur lak terus ini. 3 fase kehidupan teman-teman. Remaja, kerja, tua. Masih ingat? Masih ingat? Nyari ilmu itu penaknya ngono kuwi lho, Pak. Jadi kalau kita guna-guna, bukan itu waktu terus. Nih terus. Jadi cari sahabat, cari teman-teman, cari. Kalian diajar oleh bapak ibu guru misalkan yang bisa menuju atau mana? Coba bayangkan kalau bapak ibu guru di situ tidak ada SBM, tidak ada apa namanya Barok, Selasa, Dieng, terus Malang, terus Kemis, Opom. Cari dua-duanya. Dia sih seneng pengajian, dia sih seneng dolan. Dan pergi diomong. Dulu saya sampai diomongi kiai saya ketika lulus SMA seumuran kalian nanti. Di kelas 12. Ayah saya bilang gini, ini ibu bapak-bapak mungkin di adik-adik mau. Ketika saya lulus saya dibayar Pak Yai, leceh. Bojomu saiki jeneng kelas 6 SD. Aku tuh diomongi Pak Yai malah bojomu saiki jeneng kelas 6 SD. Wah, iki ora iso turu dino telu. Aku lulus SMA, jare bojoku kapan? Ning ndi? SD kelas. Terus kemudian saya piye Pak Yai guyon ora padahal Pak Yai kan makin guyon. Terus kemudian dia sudah nggih Pak Yai nggih Pak Yai. Akhirnya saya jalan hidup saja. Akhirnya saya kuliah di London 5 tahun. Aku ora ngerti calon bojoku kuwi sapa, aku ora ngerti. Pokoke Pak Yai ku ngomong saiki ning kelas 6 SD aku kurang tambah-tambah. Setelah itu saya kuliah 5 tahun ambil S1. Saya kuliah S1-nya juga di London selama ya hampir 4-5 tahun. Berarti saya tambah 5 tahun dari misalkan usia saya ketika itu lulus itu 18 tambah 5 berarti saya 23. Saya 23 S1. Terus calon istri saya kelas 6 SD usia 12 ki mau. Ya tak tambahin, masa sih tambah aku dhewe cak. Tak tambahin kok ya. Tak tambah 5 tahun berarti 17 itu sekarang SMA kelas pinten? 2. Saiki dipadake. Nek cah lanange S1 terus cah wedoke S1 apa namanya SMA SMK kelas 2. Cocok kan? Cocok. Astagfirullahaladzim. Megah kan? Ayo ngomong. Lah iya. Nek duwe PP terus umure ora hajat ngomong Pak Guru. Isa-isa ra mesti ngene-ngene pecah kabeh. Saukuran kuwi anggere ora rambut ngono kuwi rusake apa-apa. Keluarga itu bagian sejahtera itu delok piring karo gelas. Nek piring karo gelas iku mulai berarti saya karo nesu.
Lah cah sauranmu 17 ngono kadang-kadang lha wong kemah kok iso catering lho. Coba, aneh? Dibalani sik, kemah catering aneh? Lah terus kemah iki masa? Lah cah sore iki kadang kok. Lah nek goreng ndok iki nganggo uyah apa ora ndak badal. Goreng ndok nganggo uyah apa? Oh. Lah kowe nek mamane piket kemah kok mbok tak suket-suket kita lebokne nek sapa nek benak ngundang. Kanca bilang iki kok. Tahu ya? Ya aja ngono iki guyonan iki seumuran kalian 17 saya masih siswa kelas 2 tadi. Terus kemudian saya ngambil S2. Saya kemudian S2-nya di International Islamic University. Saya ambil S2 di Pakistan. Jadi Pakistan itu tetangganya India. Jadi saya agak bisa bahasa Inggris sedikit. Afghan Hijal Hiyal Belacak Janaya misalkan itu saya agak bisa. Karena kemudian saya ngambil S2-nya di International Islamic University. Di sana bahasanya India, Urdu ya, bahasa India itu namanya bahasa Urdu. Kalau bahasa Indonesia kan bahasa Melayu, jadi kita Urdu. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Burma itu kan bahasanya seperti itu. Ketika liburan kita ke India, biasa kalau liburan itu kan bisa ke India, ke Cina, ataupun apa dan sebagainya kan dekat, jadi sudah biasa. Kalau masuk India itu karena mayoritas agamanya Hindu Buddha, sapi itu menjadi apa namanya hewan yang suci. Dia masuk sana itu kan orang India itu kan pakai bajunya kan cuma satu lembar, namanya kain sari. Kaya naik gone dhewe kaya jari lah, kaya tape. Jadi untuk menghilangkan rada jejak-jejak itu cobalah kuliah 4-5 tahun nek kos rasa mulai sih. Mulai untuk urusan masyarakat tanah jadi ataupun apa dan sebagainya. Soalnya nek kowe ngurangi pengalaman di daerah ben kula niku anggere acara nino nonton pas dadi nganten iki sing nino yo udah. Rasa disinawi cah perlu disirani. Oke ya, jadi ya cari teman tadi golek dulu apa namanya teman yang lucu. Yang terakhir a soldier when you are cry. Sahabat adalah orang yang bisa kita jadikan tempat bersandar ketika kita akan menangis. Bersandar adalah pada temanmu dan menangislah. Orang sih golek pengalaman kesian. Mas akan cerita ning di Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Yunus Ranayu, wis cerita sendiri. Enggak usah. Bercintalah pada sahabat, karena sahabat itu close friend lah, kalau bahasa Inggrisnya itu kan istilahnya close friend. Ya bestie tadi itu kan lebih cenderung ke close friend. Close itu kan tertutup. Sahabat dekat itu melebihi pacarnya. Sahabat dekat itu lebih dari apa? Pacar. Kadang sih dilakukan oleh pacarnya nih, diceritakan yang teman dekatnya kok. Mbak ngopo, aku di pacar wis ngopo-ngopo. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kamu lah lebih percaya kepada teman dekatmu, toh? Bahkan kamu lebih percaya kepada teman dekatmu daripada pacarmu sendiri. Kamu sering percaya kepada teman dekatmu daripada orang tuamu sendiri, dan itu salah. Ya, percayalah pada orang tuamu sendiri. Maka kalau bisa yang diidolakan kalian itu ya bapak ibu kalau bisa. Ya, masa kowe idolake bapak wong liya kan di masalah. Mulanya nenek mau udang anak ngono kae, masalah lah. Tanti tu, lah wong nek kaya mbok iku, lah kok kaya sapa? Nek anak sing diputar kaya tanggane kira-kira nek masalah? Nek masalah? Apa jodoh kaya iku nang sapa? Lah iya lah, lah bedek lah kecuali lah raine nek kaya Pak Kurang kaya mbokmu, lah iki masalah kuwi. Dadi wis bener ngono. Lah wong nek kaya mbok iku wis bener. Maka jadi anak-anak sekalian yang berbahagia, dijaga dengan baik, cari sahabat yang bisa mendorong, cari sahabat yang bisa menasihati, cari sahabat yang bisa menghibur kalian ketika kalian sedih, cari sahabat yang bisa menjadikan kalian bersandar ketika kamu menangis. Carilah sahabat-sahabat. Sebagai penutup, saya akan sampaikan satu pepatah bahasa Arab. Man lam yaqulu la ta'lamu misalkan tajudul itu lahiyati wa man fatu taqlimi wa tasabbahu wa qabla ayat al-fati ayatul fata wa Allah bil tuqa tidak yang perlu dibaca. Kata mutiara penangis sebagai penutup. Barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan baiknya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Saya ulangi, barang siapa yang belum pernah merasakan susah dan baiknya belajar, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Belajar bahasa Inggris susah, tapi kalau kamu tidak pernah mencoba belajar bahasa Inggris, kamu akan bodoh Inggris lama-lamanya.
Ini ada lapangan basket. Latihan basket itu susah? Susah. Tapi kalau kalian tidak pernah mau latihan basket, kamu akan goblok basket selama-lamanya. Jelas? Jahit susah atau gampang? Susah. Tapi sekali saja kamu tidak mau latihan jahit, maka kamu akan tidak bisa. Bosok kasar, bosok gak bisa lagu. Dan tidak hari ini selamanya. Wong sing nyekel bal basket, kok ora mudeng kok. Wong sing main pira-pira ngene ra ngerti kok. Wis dak menawa awake 10-10 ora apa-apa dicoba. Basket 10-10 ya. Harus ngerti, saya harus ngerti. Itu yang pertama. Barang siapa yang belum pernah rasakan susah dan payah belajar, maka dia rasakan mudah seluruhnya. Wa man fa'al ta'lim maka sabar. Dan barang siapa yang membiarkan waktu mudanya berlalu begitu saja. Di sekolah ini, kancane mangkat, kancane mulai, dan dia tidak mendapatkan apapun. Di sini ada basket, di sini ada jahit, di sini ada putar, di sini ada olahraga, di sini ada rohis, di sini ada osis, di sini ada balap, di sini ada PMN, ada apa. Tapi kamu gak mau ambil apapun. Orang yang misalkan katakanlah meninggalkan, membiarkan waktu mudanya berlalu begitu saja tanpa pengalaman. Ya sudah, berarti kalau ada manfaatnya belas. Umpamanya cara ini, kon ngaji ra iso, kon ngandai ra iso, kon komat ra iso, kon basket ra iso, voli ra iso, jurusannya yo ra iso. Lah, jahit malah bobol kabeh. Ya terima kok bunga nggih bisa. Terus ki kon ngopo? Lah, orang yang tidak punya manfaat kayak gini dalam keadaan canggung kayak kita semuanya ini mendingan wujud ngalor takdir pimpin pakai. Orang yang manfaati belas orang apa ora iso. Wong kemah deweke yo ora iso. Wong masak ora iso malah catering malah. Oke mah kok udah beras karo apa-apa. Enggak boleh iki kertas kula dados. Enggak boleh kayak gitu. Ya, wa manfaat orang yang tasadubi fakar beralai abalati hanya nufata wa bil wa tuwa idza yakuna tibal. Sungguh kehidupan anak muda seumuran kalian harus ada dua yang kalian miliki. Yang pertama ilmu, yang kedua ketakwaan. Jangan ilmu tok. Jadi wong apik kira cukup. Jadi orang begitu contohnya gini. Datang ke sekolah tidak terlambat, ke IPR gak, terus kayak tugas kerjakan tugas itu tok gak cukup. Kamu harus punya selain kalian itu jadi orang yang baik ketakwaan, kalian juga harus punya ilmu. Yang ilmu itu namanya pintar. Jadi pintar dan takwa. Kalau misalkan nanti pintar tidak takwa, nanti ceritanya lain. Di sekolah SMK itu kadang saya pintar otomotif, saya pintar kata mungkin apa? Karena kepintarannya malah menyukai mobilnya Pak Guru. Jadi juga kabeh pintarnya orang takwa. Tanpa yang cukup, nanti kalau seandainya ban bocor atau apa, lo ban bocor misalkan kalau datang kepada orang, Pak Ngapunten ini ban kula bocor, Ngapunten nggih kula mboten saged tambal, Pak ini kula dongake pripun. Baik kok gak cukup. Kalau boleh saya tambahi, kalian baik itu jangan hanya untuk diri sendiri, tapi cobalah kalian juga peduli dengan sahabat kalian, peduli dengan temanmu. Sing temu telaki coba buat kok iyo. Ini kok telah terus tidak gini. Seperti itu. Bagaimana kamu ketika belajar itu kalau lesu, kok esah apa kok berani ingat Pak Zainal kan lho. Nek orang yang apa-apa, ujungnya ngalor. Dia joko mati tidak berguna sama sekali. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan lain waktu bisa kita teruskan. Jadi semangat untuk anak-anak. Jadi tadi kami sampaikan tipe-tipe dalam kehidupan dan sebagainya, termasuk semangat ini tadi ambil bagian dari kehidupan yang sudah diajarkan di sekolah kita ini. Mungkin kamu sekarang kalau belum lulus belum terasa, tapi kalau nanti kamu sudah lulus kamu akan terasa banyak. Demikian mari kita berdoa. Pertama kita doakan untuk Bapak Ibu guru kita, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kekuatan, bisa membimbing kalian. Yang kedua kita doakan kalian semuanya mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan dalam menuntut ilmu. Kita doakan orang tua kalian semuanya mudah-mudahan selalu dimudahkan. Kita awali dengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, Allahumma qina wa walidayna wa rahmina wa rabbana Rabbana tusi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tad'a lana fi qulubina hadatan wa la ghafrata wa la hamlan wa farasta wa karba wa kasafta wa la dayna wa qadaita wa la nuran wa tafaita wa la maridan wa safaita wa la sirran wa asafta wa la jayla wa alamna wa la sayyid wa fara wa hajat wa akhirah ya la kaliban wa la nasallah wa ya rahimin. Allah sayyid murana wa walidayna wa rasulana wa ahlana wa barana rasata wa rasadina wa auladina wa muslimatin wa muslimatin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu dan anak-anak yang kami hormati yang saya sampaikan, tentunya banyak kesalahan, mohon maaf dan astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.